Saudara-saudara, salam. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh, marilah kita bersama-sama membaca kesaksian firman Tuhan. Dalam kebaktian rumah tangga hari ini, kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama akan dibacakan dari surat Yakobus, pasalnya yang kedua ayat pertama sampai ayat ke-13. Yakobus pasalnya yang kedua ayat pertama sampai ayat ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, termasuk penyertaan-Mu dalam ibadah yang hari ini kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir, menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga dalam kesempatan yang baik ini kami bisa menerima kebenaran firman-Mu, dan di dalam kekuatan dari Roh Kudus itu kami dimampukan untuk membawa kesaksian firman Tuhan ini sebagai sikap hidup yang kami nyatakan sehari-hari. Kepadamu kami memohon ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Yakobus pasalnya yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jikalau kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan.
Umat Tuhan yang berbahagia, dalam hidup ini ada situasi atau kondisi di mana orang takut secara berlebihan terhadap sesuatu. Untuk orang lain, saudara-saudara, sesuatu yang dimaksud itu biasa-biasa saja. Tapi bagi dia, saudara-saudara, sesuatu itu menjadi sangat menakutkan. Cara dia mengekspresikan ketakutan itu bahkan sangat-sangat ekstrim. Dia bisa, saudara-saudara, menjerit-jerit. Dia bisa menghindari yang menakutkan itu dengan cara melompat ke daerah yang sangat berbahaya misalnya. Atau dia bahkan mengalami ketakutan sampai ke saat di mana dia harus beristirahat, harus tidur. Nah, saudara-saudara, ketakutan yang berlebihan itu namanya fobia. Nah, saya ingin sebutkan, saudara-saudara, beberapa jenis fobia ya, yang barangkali juga ada dalam diri kita semua. Ada orang yang takut ketinggian, saudara-saudara. Nah, itu disebutnya akrofobia. Karenanya, saudara, sekalipun naik pesawat lebih nyaman, lebih cepat sampai, dia memilih misalnya untuk naik kendaraan darat, sekalipun harus tiba berhari-hari. Saya punya keluarga seperti itu, saudara-saudara. Untuk sampai ke kampung halaman, ke Sumatera Utara itu kan rasanya membutuhkan waktu yang sangat singkat dengan menggunakan pesawat. Tapi karena takut ketinggian, saudara-saudara, dia memilih untuk naik angkutan darat berhari-hari dan sangat melelahkan. Lalu, saudara-saudara, ada juga yang disebut germafobia. Saudara tahu kan germa ya? Germ, kuman. Orang yang takut kuman. Kemana-mana, saudara, pakai sarung tangan. Kemana-mana dia akan menggunakan masker. Berbeda dengan situasi sekarang, pandemi yang memang memaksa kita untuk menggunakan alat-alat itu. Dalam situasi normal, orang yang mengalami germafobia akan menggunakan alat-alat yang kita gunakan hanya di masa pandemi. Masker, sarung tangan. Kalau dia punya kesempatan, saudara-saudara, orang yang mengalami germafobia bahkan akan segera cuci tangan, akan segera mandi, saudara-saudara. Karena baginya kuman itu sangat menakutkan, mengancam, dan bisa membuat dia mati. Saudara, ada juga namanya katsaridafobia. Katsarida itu, saudara, kecoa. Saya waktu kuliah nih punya teman seperti ini ya. Dia berasal dari Nusa Tenggara Timur. Orangnya besar, cukup jangkung, saudara. Tapi takut kecoa. Kalau ada kecoa, saudara-saudara, wah, dia bisa tiba-tiba naik ke atas meja. Sekalipun itu sedang kuliah, saudara. Kadang-kadang dalam pikiran kami yang iseng, yang usil, kami bahkan menyengajakan untuk menangkap kecoa dan memberikannya kepada dia. Nah, saudara-saudara, ada yang unik dari fobia ini, namanya aporosfobia. Aporos atau aporofobia ini, saudara, berasal dari kata aporos, artinya orang miskin. Orang yang takut kepada orang miskin. Maksudnya, saudara-saudara, jijik, tidak mau bergaul, tidak mau berelasi. Bahkan orang-orang yang terkena aporofobia ini atau aporosfobia ini biasanya memilih untuk membentuk grup yang tertutup, yang eksklusif, terdiri dari beberapa orang kaya, dan mereka biasanya sangat menghindari bersentuhan dengan orang-orang miskin. Saudaraku, dalam pembacaan kesaksian firman Tuhan hari ini, surat Yakobus yang kita tahu adalah surat penuh koreksi bagi
kehidupan orang percaya yang berasal dari agama Yahudi, mereka yang terdiri dari 12 suku Israel, keturunan 12 suku Israel yang tersebar di berbagai tempat dan sekarang menjadi pengikut Kristus. Ternyata saudara-saudara juga mengalami aporofobia tadi. Mereka sangat membenci orang miskin, sangat jijik terhadap orang miskin, tidak mau berelasi, tidak mau bersentuhan. Mereka lebih memilih untuk menjadi kelompok tertutup. Padahal saudara-saudara, orang miskin itu sebetulnya ada menjadi bagian dari persekutuan gereja, tetapi mereka tidak mengakui sebagai saudara dari para orang miskin itu. Nah, untuk mereka-mereka ini, mereka-mereka yang kelihatannya mengidap aporo atau aporosfobia ini, ketakutan yang berlebihan terhadap orang miskin, maka surat Yakobus dikirimkan. Surat teguran saudara-saudara terhadap mereka yang membeda-bedakan, terhadap mereka yang di dalam kehidupan persekutuan memilih-milih siapa yang layak menjadi saudara bagi mereka. Untuk mereka-mereka itu, maka Yakobus berbicara bahwa kalau mereka mempertahankan sikap di mana mereka menyisihkan orang-orang miskin, terlebih lagi mereka yang termasuk ke dalam bagian gereja Tuhan, maka itu sama saja bahwa mereka menghujat kasih Allah. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Karena kasih Allah itu menyentuh setiap orang yang miskin, saudara-saudara, bahkan habis-habisan miskin karena dosa. Miskin dalam pengertian tidak lagi punya kemuliaan, tidak lagi punya sesuatu yang dibanggakan, tidak lagi punya sesuatu yang bisa dikatakan menarik orang untuk kagum dan hormat, sekali lagi karena dosa. Tetapi di dalam kasih Allah, yang miskin ini dijadikan kaya. Kaya karena mengalami anugerah keselamatan. Jadi kalau orang menyisihkan orang miskin, itu artinya menyisihkan kasih Allah. Karena itulah saudara, Yakobus mengingatkan kembali mengenai hukum kasih, di mana orang diajak untuk mengasihi Tuhan Allah, tapi pada saat yang sama juga mengasihi sesama. Saudara-saudara, pesan dari pasal 2 ayat 1 sampai 13 surat Yakobus ini sangat menarik. Karena barangkali kita pun aporosfobia, takut, jijik kepada orang miskin. Mungkin di dalam kehidupan gereja kita, jemaat kita, kita juga sering memilih-milih orang, memandang muka. Karena itu, biarlah apa yang diungkapkan oleh surat Yakobus ini pun memperbaiki kehidupan kita bergereja. Saudara, mari kita bersama-sama merubah aporosfobia menjadi aforosfilia, orang yang mencintai orang-orang miskin. Pada kebaktian hari Minggu tanggal 5 September yang lalu, saya mengungkapkan kisah mengenai Romo Carolus yang aslinya adalah orang Irlandia, lahir dan besar di Dublin, belahan dunia Eropa, yang rasa-rasanya kehidupannya sangat sejahtera. Tapi pada tahun 1973 beliau datang ke Indonesia, memilih satu tempat yang bagi siapapun rasanya di Indonesia ini, maka tendensi kita terhadap tempat itu adalah tempat yang menjijikan. Dia datang ke Nusa Kambangan, dia datang ke Cilacap,
satu tempat yang namanya Kampung Laut. Daerah yang diisolir oleh pemerintah di sana karena dianggap daerah di mana penduduknya banyak sekali yang dulunya adalah pengikut dari partai politik terlarang. Tahun 73 saudara, orang-orang di sana terkena wabah. Selain miskin, mereka juga penyakitan. Sakit mata yang sangat parah saudara. Keluar kotoran terus menerus, bahkan bisa keluar nanah. Sebagian yang mengalaminya tanpa pengobatan menjadi buta. Tapi Romo Carolus ini saudara, dia mengoleskan sendiri dengan jarinya salep mata yang akan menolong orang-orang miskin itu. Saudara-saudara, daerah di sana adalah daerah hutan bakau, sangat sulit untuk berkembang. Tapi Romo Carolus mengasihi orang-orang miskin itu. Diajari bercocok tanam saudara, bahkan Romo Carolus sendiri ikut bercocok tanam bersama dengan petani-petani miskin itu. Romo Carolus tidak pernah menyederhanakan masalah dengan memberikan uang dan selesai. Dia membentuk koperasi yang membuat banyak orang bisa terbantu dan semakin berkembang. Romo Carolus juga menyentuh orang-orang yang miskin karena harga dirinya sudah hilang. Karena dia atau mereka tidak lagi bisa dianggap berubah dalam hidup ini. Karena pelanggaran hukum yang berat. Para terpidana mati. Carolus menyambangi mereka. Romo atau pastor yang satu ini selalu mau hadir dan menguatkan mereka, mengingatkan mereka bahwa sedikit saja waktu yang mereka punya sebelum mereka mati, kalau mereka mau berubah dan kembali kepada Allah, maka Allah akan memeluk mereka dengan cinta kasih yang besar. Carolus selalu ingatkan itu. Dan untuk semua karya kasihnya itu, Romo Carolus tidak pernah punya kerinduan mengkatolikkan seorang pun. Saudara, mencintai orang miskin, itu juga panggilan kita sebagai gereja. Karenanya jangan jijik, jangan tertutup. Hampiri mereka sebagai saudara dan berbagilah kasih kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kesaksian firman Tuhan ini. Kami berterima kasih karena kami diingatkan bahwa orang-orang miskin adalah saudara-saudara kami. Kepada mereka lah justru kasih yang Engkau hadirkan dalam hidup kami harus kami bagikan. Karenanya kuatkan kami, agar kami boleh mencintai mereka secara utuh, menghargai mereka sebagai ciptaan-Mu, mengasihi mereka sesuai dengan perintah-Mu. Amin.